Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya. Jangan lupa ya, klik subscribe, nyalakan loncengnya, like, dan share. Karena semua itu gratis, Mari kita berbagi, karena berbagi itu indah. Check it out. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat bertemu lagi dengan saya. Nah, kita belajar bisa dan mudah. Oke, untuk mengawali belajar kita pada hari ini, silahkan kalian persiapkan catatan kalian, karena belajar dengan menulis itu lebih efektif daripada belajar dengan cuma membaca atau melihat. Silahkan dicatat nanti materi-materi yang penting, dan jangan lupa untuk memulai belajar, marilah kita berdoa. Silahkan kalian berdoa. Oke, materi kali ini adalah persamaan lingkaran. Nah, kalian pastinya sudah tahu bagaimana itu lingkaran. Bukan apa itu lingkaran, tapi bagaimana itu bentuk lingkaran. Kali ini akan saya awali, yaitu tahukah kamu? Nah, di pemanfaatan materi ini adalah seperti ini. Gambaran pada radar merupakan salah satu contoh pemanfaatan persamaan lingkaran. Jadi kita akan bahasnya adalah persamaan lingkaran. Nah, coba perhatikan radar ini. Nah, di dalam radar ini pasti memiliki ketentuan-ketentuannya, yaitu dalam membuat lingkaran pasti ada suatu ketentuan, yaitu adalah unsur dalam membuat lingkaran, yaitu kita harus punya pusat sama punya jari-jari. Oleh karena itu, definisi dari lingkaran adalah kumpulan titik-titik yang berjarak sama terhadap titik tertentu yang terletak pada bidang datar. Jadi yang tepi ini adalah sebenarnya kumpulan titik-titik memiliki jarak yang sama, yaitu terhadap suatu titik di tengahnya ini. Jaraknya sama, jaraknya sama, jaraknya sama. Nah, jarak inilah yang kita kenal dengan namanya jari-jari, dan titik tertentu itu adalah yang kita kenal dengan pusat. Dan saya tekankan ini terletak pada bidang datar, karena kalau terletak bukan pada bidang datar, bidang 3 dimensi, bukan lagi lingkaran, tapi melainkan namanya adalah bulat. Jadi kalau lingkaran terletak pada bidang datar. Ini yang pertama harus kalian ketahui. Oke, yang berikutnya adalah materi persiapannya. Nah, sebelum ke materi persamaan lingkaran, masih ingatkah bentuk segitiga apa ini? Ya, segitiga siku-siku. Pun maaf, ini belum bisa kasih tanda siku-siku. Ini adalah gambar segitiga siku-siku. Nah, sebelum memasuki materi, kalian harus paham dulu apa maksud dari segitiga siku-siku ini. Di dalam segitiga siku-siku, kemungkinan kalian pasti sudah mengenal rumus Pythagoras, atau biasanya kalian langsung C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Seperti berikut ini. Nah, ini biasanya kalian yang terbenak pada pemikiran kalian ketika melihat segitiga siku-siku. Nah, misal di sini ada sisinya yaitu 3 sama 4. A-nya 3, B-nya 4. Maka C-nya kalian bisa menggunakan ini. Atau biasanya kalian sudah mengenal namanya triple Pythagoras. 3, 4, 5. Terus mungkin lagi 6, 8, dan 10 dan seterusnya. Triple Pythagoras. Itu harus kalian ingat juga. Selain itu, tidak selalu bilangan bulat, bisa juga hasilnya adalah bilangan bacaan atau mungkin dalam bentuk akar. Jadi, ketika hasilnya dalam bentuk akar, tidak usah bingung, ya itulah hasilnya, karena penghitungan kita seperti itu. Oke, berikutnya yaitu masuk ke materi persamaan lingkaran. Ada dua, ada tiga, yaitu persamaan 0,0, persamaan pusat A, B, dan persamaan umumnya bagaimana. Oke, sekarang yang pertama adalah persamaan lingkaran dengan pusat 0,0. Gambarannya adalah seperti ini. Pusatnya adalah 0,0. Sumbu yang kita gunakan adalah X sama Y. Pusatnya 0,0, maka jari-jarinya, atau saya tentukan titik S di sini, yaitu titik S itu adalah X, Y. Jaraknya adalah A untuk X-nya, serta B untuk Y-nya. Jadi itu adalah yang kita ketahui. Di R-nya berapa? Pertanyaannya adalah itu. Jadi R-nya berapa? Nah, dari gambaran ini kita bisa memanfaatkan yaitu Pythagoras materi sebelumnya tadi. Nah, oleh karena itu
A-nya berapa, B-nya berapa, R-nya berapa. Seperti yang saya berikan tadi, A-nya letaknya pada X, maka nanti A-nya adalah X. B-nya terletak pada Y, maka B-nya adalah Y. Serta R-nya adalah menggunakan Pythagoras. Oke, berikutnya A-nya adalah X min 0, di sepanjang X ini 0, karena pusatnya adalah 0. B-nya adalah Y min 0. Ini Y min 0, maka Y min 0, panjang ini. Kalau misalnya bergeser agak atas, nah itu adalah yang berikutnya nanti ketika pusatnya bukan 0,0. Yakin? Bisa dan mudah. Bersama Febri, bisa dan mudah. Oke, saya lanjutkan. Terus R-nya bagaimana? Nah, kalian pastinya ingat, ini adalah merupakan segitiga siku-siku. Kalian bisa menggunakan Pythagoras. Loh, kok Pythagorasnya beda? Bukan beda. Ketika ini cuma R saja, maka yang sebelumnya kita akarkan. Oke, kita substitusikan di sini, maka didapatkan bentuk seperti ini. Nah, ini kita hilangkan akarnya atau kita perumum, didapatkan persamaan umum lingkaran. Persamaan lingkaran dengan pusat 0,0 adalah seperti ini. Oke, ada suatu latihan atau contoh, yaitu jika jari-jarinya adalah 2 dengan pusatnya 0,0, maka tinggal kita masukkan ke sini. Kalau yang kita cuma jari-jari dan pusatnya 0,0, maka kita tinggal mengganti R-nya saja. Yaitu hasilnya adalah seperti ini. R-nya 2, maka 2 kuadrat adalah 4. Maka persamaan lingkaran ini adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 2. Yakin? Bisa dan mudah. Bisa dan mudah bersama Febri. Oke, ini yang pusat 0,0. Berikutnya yaitu pusatnya A, B. Gambarannya adalah seperti ini. Tadi di 0,0 di sini, sekarang bergeser. Pertanyaannya, bagaimana kondisi dari sisinya ketika kita membuat segitiga siku-siku. Nah, kalau tadi kan di sini, sekarang bergeser. R-nya bagaimana? Oleh karena itu, kita dapatkan bentuk seperti ini. Jadi X min A. Jadi panjangnya yang bawah ini adalah X min A. Karena di sini X dan di sini A, maka panjangnya yang bawah ini adalah X min A. Begitu juga yang atasnya. Sama dengan yang awal tadi, yaitu kita menggunakan Pythagoras. Dapatkan bentuk dari persamaan lingkaran pusatnya A, B adalah seperti ini. X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Sebenarnya sama saja. Ketika kita pusatnya 0,0 tadi, yaitu yang pengurangnya adalah 0. Oke. Ada suatu latihan lagi, yaitu panjang jari-jarinya 2, pusatnya adalah 2,2, maka tinggal kita substitusikan ke rumusnya. Oleh karena itu didapatkan seperti ini. Nah, R-nya 2. Dapatkan X min 2 kuadrat plus Y min 2 kuadrat. Kalau misalnya kita mau jabarkan, oke, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya seperti ini saja, tidak apa-apa. Tergantung nanti di soal yang kita inginkan. Jadi persamaan umum apa cuma persamaan biasa saja. Oke, lanjutnya yaitu materi yang ketiga, yaitu persamaan umumnya. Jadi dari persamaan yang sebelumnya tadi, kita bisa perumumkan. Itu bagaimana persamaan umum lingkaran? Nah, inilah persamaan umum lingkaran. Jadi ketika yang sebelumnya tadi kita jabarkan, jadinya adalah X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0. Namanya persamaan ya sama dengan 0. Misalnya C ini sebelah kanan, oke, nggak apa-apa, itu juga persamaan lingkaran. Tapi inilah persamaan umum lingkaran. Lingkaran pasti memiliki pusat sama memiliki jari-jari. Pusatnya adalah min setengah A, min setengah B. Kalau trik dari saya adalah berbalik tanda, berubah tanda, dan setengahnya. Ya kan? Berubah tanda awalnya plus jadi min, nanti kalau di sini min jadinya plus dan setengah. Itu adalah pusatnya. Serta pasti ada jari-jari, yaitu jari-jarinya adalah min setengah A kuadrat plus min setengah B kuadrat min C. Trik dari saya lagi untuk jari-jarinya ini adalah, kalian perhatikan, dan pusat, ini juga pusat, jadi pusat kuadrat, penjumlahan pusat kuadrat
dikurangi C. Itu adalah jari-jari. Yakin? Bisa dan mudah. Bisa dan mudah bersama Febri. Oke, lanjut ke latihan soal atau contoh soal supaya kalian paham. Ketika ada suatu persamaan lingkaran x kuadrat plus y kuadrat min 2x plus 4y min 20 sama dengan 0, maka pusatnya bagaimana? Serta jari-jarinya juga bagaimana? Oke, kita substitusikan ke pusatnya, yaitu trik dari saya adalah berganti tanda dan setengahnya. Oke, langsung aja adalah seperti ini. Ini adalah pusatnya. Ingat, A-nya adalah min 2, bukan 2 ya, karena ini tandanya, ini min ini juga milik dari A. Atau kalau trik dari saya tadi, setengahnya dan berganti tanda. Kalau ini min, maka hasilnya plus. Kalau ini plus, hasilnya min. Dan setengahnya, 2 setengahnya 1, 4 setengahnya 2. Oke, ini pusatnya. Serta, kalau jari-jarinya, tadi kita ingat rumusnya yang panjang, yaitu min setengah A kuadrat plus min setengah B kuadrat min C. Ingat, trik dari saya tadi kan setengah dari pusat, ya kan, pusatnya kan 1, min 2 setengahnya, bukan setengah dari pusat tapi pusat kuadrat dikurangi C, karena C nya min jadinya plus. Oleh karena itu didapatkan jari-jarinya adalah 5. Yakin? Bisa dan mudah. Bersama Febri, bisa dan mudah. Materi kali ini itu bukan kita bagaimana menggambar lingkaran, tapi bagaimana persamaan lingkaran. Jadi kalau kalian menggambar lingkaran, pastinya kalian sudah paham menggunakan, biasanya seringnya menggunakan jangka. Untuk ada pusat, ada jari-jari, baru kita bisa menggambar lingkaran. Nah, timbangkan ke tingkat lebih tinggi adalah persamaan lingkaran. Jadi ini materi dari saya. Mungkin cukup sekian dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Yakin, bisa dan mudah. Bisa dan mudah bersama Febri. Terima kasih telah menonton video saya. Sekali lagi ya, jangan lupa ya, klik subscribe, nyalakan loncengnya, like, dan share. Karena semua itu gratis. Mari kita berbagi, karena berbagi itu indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.